Negara dari 6 perusahaan ini saja 300 triliun. Semua aktivitas pertambangan yang tidak patuh, aturan akan ikut disisir. Presiden Prabowo bahkan menginstruksikan TNI untuk terlibat langsung menjaga kawasan tambang dan fasilitas minyak. Kedengarannya memang sangat ekstrem, namun ini bukan operasi rutin. Ini adalah penugasan khusus yang datang dari komando paling tinggi. Jika kita perhatikan nada Prabowo, pesan yang disampaikan sebenarnya lebih dalam daripada sekadar urusan keamanan fasilitas negara. Ini adalah deklarasi simbolis bahwa perang terhadap mafia sumber daya alam telah resmi dimulai. Tapi untuk memahami kenapa tentara kini turun langsung ke tambang, kita perlu mundur sedikit melihat akar masalahnya. Pertanyaannya sederhana, namun krusial. Apa alasan Prabowo sampai harus mengerahkan TNI? Semua itu bertautan dengan konsep yang oleh Prabowo disebut sebagai doktrin keamanan ekonomi. Gagasannya berangkat dari keyakinan bahwa ekonomi tidak akan pernah benar-benar berkembang bila negara tidak cukup kuat untuk melindunginya. Karena itu, strategi ekonomi dan keamanan nasional kini dipaksa berjalan berdampingan. Keduanya harus saling menopang, bukan berdiri sendiri-sendiri seperti yang selama ini terjadi. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang fokus pada pembangunan infrastruktur, diplomasi ekonomi, dan perbaikan iklim investasi, pendekatan Prabowo memasukkan unsur baru, penegasan peran negara melalui pendekatan kekuatan. Jika pada era lalu investor disambut dengan bentang karpet merah, maka di era ini, mereka disambut dengan karpet merah beserta penjaga bersenjata di sebelahnya. Penekanan utamanya ada pada kontrol dan kedaulatan. Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam tidak bocor, tidak dimakan mafia, dan tidak didikte oleh kepentingan asing. Karena itu, tidak aneh jika TNI langsung dikerahkan ke daerah sensitif, seperti Morowali dan Bangka Belitung II, wilayah yang sudah lama beredar kabar sebagai pusat operasi tambang ilegal yang dikuasai jaringan luar negeri, terutama dari Tiongkok. Kehadiran TNI di sana bukan hanya untuk memamerkan kekuatan, tetapi merupakan upaya guncangan psikologis terhadap kelompok yang sudah lama kebal. Jaringan yang selama bertahan-tahan tidak terjamah aparat sipil. Dan efeknya terbukti langsung. Dalam latihan militer di Morowali, TNI menemukan sesuatu yang nyaris tak masuk akal. Sebuah bandara yang beroperasi tanpa keterlibatan institusi negara sama sekali. Tidak ada petugas imigrasi, tidak ada bea cukai, tidak ada proses kontrol apapun untuk sebuah kawasan industri yang dikategorikan objek vital. Kondisi ini bukan hanya kelalaian, tetapi ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Situasi tersebut membuat TNI Angkatan Udara turun tangan untuk memeriksa semua aktivitas penerbangan, mobilitas orang, serta kemungkinan jalur penyelundupan logistik maupun tenaga kerja. Sementara itu, di laut, TNI Angkatan Laut mengamankan 2 kapal besar yang membawa nikel di perairan Mandiodo. Konawe Utara, kapal-kapal itu sedang menuju Morowali, namun tidak membawa dokumen muatan dan dokumen kapal. Lebih parah lagi, ditemukan aktivitas bongkar muat di dermaga PT DMS. Area yang sebelumnya telah disegel, tapi kembali beroperasi secara diam-diam. Tanpa izin, tanpa surat persetujuan, bahkan tanpa kehadiran nakoda ketika kapal bermanuver. Inilah pola klasik penyelundupan biji nikel yang selama bertahan-tahan membuat negara merugi ratusan triliun. Dan contoh di atas hanyalah satu fragmen kecil dari ribuan aktivitas tambang ilegal lainnya. Karena itulah, eskalasi pengamanan harus dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Langkah besar berikutnya diumumkan pada bulan Desember. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa selain mengamankan tambang, TNI juga akan ditugaskan menjaga semua kilang minyak BUMN. Kenapa? Karena kilang minyak adalah pusat denyut energi nasional. Gangguan kecil saja bisa berdampak pada harga energi, produktivitas, bahkan stabilitas negara secara keseluruhan. Tentu kebijakan ini memantik banyak perdebatan. Beberapa pihak menilai bahwa ranah kilang minyak harusnya ditangani aparat sipil seperti kepolisian. Lembaga seperti Imparsial berpendapat bahwa memperluas fungsi militer ke sektor sipil dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Amnesty International pun menyuarakan kekhawatiran bahwa penambahan batalion dan perluasan keberadaan TNI di daerah-daerah akan meningkatkan gesekan dengan masyarakat sipil. Namun tidak semua pihak menolak. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa ancaman sabotase terhadap aset energi negara bukan lagi sekadar teori. Beberapa anggota DPR pun mendukung langkah tersebut. Asalkan integritas dan profesionalisme personel TNI benar-benar dijaga. Dari sinilah muncul konsep Batalion Teritorial Pembangunan BTP, unit khusus yang bertugas menjaga objek vital strategis, mendampingi pembangunan pemerintah,
dan memperkuat stabilitas di wilayah industri. Saat ini sudah ada lebih dari 100 BTP yang berdiri, dan targetnya sangat ambisius. Penambahan sekitar 150 batalion setiap tahun, hingga mencapai 750 batalion pada ke-2029. Dengan eskalasi sebesar ini, jelas bahwa negara sedang menutup setiap celah yang selama puluhan tahun menjadi ruang bermain para mafia sumber daya alam. Namun perlu digarisbawahi, perang ini tidak muncul tiba-tiba. Masalah mafia SDA telah mengakar selama dekade demi dekade. Mereka beroperasi secara rapi, terstruktur, dan memiliki jaringan kuat di berbagai tingkat elit. Prabowo sendiri pernah menyebut adanya keterlibatan orang besar, jenderal, bahkan mantan jenderal. Artinya, ini bukan sekadar soal pelanggaran ekonomi, melainkan pertarungan kekuasaan dalam penguasaan sumber daya negara. Dalam perspektif militeristik yang dianut Prabowo, ketika negara tidak mampu mengendalikan sumber dayanya sendiri, maka negara sedang kehilangan kendali atas masa depannya. Karena itu, perang melawan mafia SDA harus dilakukan dengan pendekatan multilembaga. Polisi, kejaksaan, kementerian, hingga militer harus bergerak serempak. Salah satu upaya konkretnya adalah pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang bertugas membongkar jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk penyelundupan dan pertambangan gelap. Tentu kritik tetap muncul, dan perdebatan tidak akan berhenti begitu saja. Tapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Penempatan TNI di tambang, pelabuhan, dan kilang minyak bukan keputusan instan, melainkan strategi jangka panjang untuk merombak sektor yang selama ini sulit disentuh. Perang terhadap mafia SDA tidak akan selesai dalam waktu singkat. Jaringan mereka kuat, tersebar, dan punya sumber daya besar. Namun dengan strategi pengerasan negara, sinergi lintas lembaga, serta pembangunan batalion teritorial, pemerintah menegaskan bahwa era permainan lama sudah berakhir. Dan yang sedang kita saksikan sekarang adalah babak pertama dari pertempuran panjang itu.